sebagai utang, dividen payable. Jadi artinya di 2019 tidak ada pengumuman dividen. Dividen yang dibayar di 2019 merupakan dividen yang diumumkan di 2018. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Jadi, net income di sini itu murni dari saldo awal ya, RE, ya, saldo awal RE. Kemudian di sini ada saldo akhir. Nah, gitu ya. Saldo awal dan saldo akhir. Saldo akhir dikurangi saldo awal itulah net income. Saldo awalnya itu 6.000. Saldo akhir berapa itu saldo akhirnya? Saldo akhirnya 20 Pak. 20.750. Berarti itulah net income. 14. Berarti kita tulis di sini 14.750. Nah, mencari net income saja sudah harus pakai ini ya, formula, maksudnya sudah harus menganalisis akun. Enggak langsung dikasih tahu berapa net income-nya. Nah, ini menariknya soal ini seperti ini. Terus, nah sekarang baru kita kurang tambah. Nah, kalau indirect itu teman-teman net income-nya sudah ketemu ya. Net income itu adalah pendapatan dikurangi beban ketemu net income. Tapi pendapatan nggak semuanya cash, beban nggak semuanya cash, sehingga net income-nya juga nggak semuanya cash. Kita mau mencari net income yang cash itu berapa sih, yang berupa cash net income-nya. Makanya kita bersihkan unsur-unsur yang apa itu? Yang bukan cash. Depresiasi, loss, gain, amortisasi. Nah, itu semuanya merupakan non cash. Harus kita cari dulu. Teman-teman mau nyari yang mana dulu di soal ini? Depresiasi ada nggak? Info depresiasi? Dari SOFP sama additional information-nya, Pak. Oke, kita cari. Cari ya. Depresiasi. Nah, depresiasi. Depresiasi lihatnya dari mana? Depresiasi pasti lihat dari akumulasi depresiasi, ya enggak? Sekarang saya tanya, di tahun berjalan, di tahun 2019, sebentar, depresiasi ada berapa jenis sih di sini? Ada berapa akun depresiasi? 2, Pak. 2, Pak. 2. Equipment dan building. Nah, yang building ada nggak di 2019 depresiasi building? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, karena buildingnya 1 Januari 2019 sudah hanyut ya. Makanya 0. Buildingnya 0, akumulasinya 0. Jadi udah hilang itu, udah hilang, dihapus, hilang. Berarti fokus kita adalah mencari depresiasi dari equipment. Berapa sih depresiasi dari equipment selama tahun berjalan? Gitu ya. Nah, harus kita cari. Jadi mulainya, pertama kita tahu, saldo awal berapa? Saldo awal. 11.000. Saldo awal. Depresiasi. Equipment. Berapa saldo depresiasi? Akumulasi. 4.500. 4.500. Oke. Berarti selama tahun berjalan tentu ada depresiasi dong, betul nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Ini yang kita cari. Terus selama tahun berjalan ada nggak pengurangan depresiasi? Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. jadi dikurangi. Kenapa berkurang? Karena equipment-nya dijual. 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 Ada yang dijual, Pak. ada penjualan. Nah, berarti ketemulah saldo akhir. Saldo akhirnya berapa? 2.000, Pak. 2.000. 2.000, Pak. 2.000. Nah, penjualannya berapa yang dijual? Nah, berarti kita lihat.
sekalian kita mencari loss ya, nanti ada loss. Pertama, penjualan equipment. Penjualan equipment. Pertama, equipment ada cost harganya berapa? Costnya 11.000 Pak. 11.000. Costnya 11.000. Oke. Ada equipment costnya 11.000. Terus disusutkan, yang sudah disusutkan, berarti disusutkan berapa dia? 4.500. 4,5. Kurangi 4,5 dia. Berarti nilai bukunya, book value, ya. Nilai bukunya adalah 6,5. 6.500. nah, ya. Ini kan akumulasinya adalah berapa ini? Akumulasinya 40% ya? Tahu nggak? Iya. 40%. Nah, 40%. Ini kita kurangi. Nah, oke. Berarti ketika ada penjualan, berarti kan ada akumulasi depresiasi yang hilang. Betul nggak? Ya, Pak. Iya Pak. Halo? Ya nggak? Iya, Pak. Iya. Ya. Jumlah berapa yang Iya, hilang? Pak. Berapa yang hilang? Yang itu 4.400. Nah, ini yang hilang. 1.400 juga. Nah, ini yang hilang. Berarti yang ini berapa? Tanda tanya ini berapa angkanya? Oh, 1.900. 1.900, Pak. 1.900. 1.900. Nah, berarti ketemu 1.900. Berarti di sini depresiasi akan mengurangi atau menambah net income? Menambah. Menambah. Menambah, Pak. Karena kan awalnya sudah dikurangi beban depresiasi. Padahal beban depresiasi itu bukan cash. Ya sudah kita tambahin. Jadi karena dia bukan cash, jadi nggak berhak untuk mengurangi dia. Ya, jadi ditambah depresiasi. Equipment. Ya. Sejumlah 1.900. Nah, menarik kan? Oke, ketemu depresiasi. Terus ada equipment, ada loss atau gain. Kita lihat loss atau gain. Nilai bukunya 6.600, jual dengan harga berapa? Jual dengan harga berapa? Nomor 1. 2.500. 2.100. Rugi berapa dia? 4.100. 4.100. Nah, rugi ini akan mengurangi net income, betul nggak? Iya. Iya, Pak. Sehingga harus kita balikin karena apa? Karena ruginya itu bukan dalam bentuk cash. Kan cashnya 2.500. Ya nggak? Sudah masuk nanti di investing. Nah, loss 4.500 ini juga sama statusnya akan menambah net income. Karena dia tidak berhak mengurangi net income. Ya. Jadi dipahami teman-teman? Jadi dipahami? Kurang paham logikanya, Pak. Kenapa? Saya masih kurang paham logikanya, Pak. Itu kenapa kok bisa menambah tadi? Jadi begini, net income ini kan muncul dari penjualan dikurangi beban-beban termasuk loss, betul nggak? Betul. Makanya ketemulah net income. Loss itu kan bukan cash, kenapa berhak mengurangi dia? Padahal kita kan yang kita cari kan cash, net income yang bentuknya cash, betul nggak? Oh iya, iya, Pak. Jadi kalau ada unsur yang non cash, nggak boleh dia ngurangi, betul nggak? Berarti Kecuali yang kalau semua yang non cash, kalau loss itu nanti malah jadi menambah ya, Pak? Kalau mencari Betul. cashnya. betul. Sebaliknya kalau gain, betul nggak? Iya, Pak. Iya Pak. Gain kan akan menambah net income. Loh, padahal nggak cash kok nambah? Ya nggak berhak menambah lah. Yang menambah itu adalah ketika benar-benar cash masuk, cash keluar, itu yang boleh kita akui. Ngerti maksud saya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sip. Nah, itu maksudnya. Memang ini yang perlu teliti yang menganalisisnya. Tapi kalau teman-teman misalnya istilahnya waktunya mepet dan masih bingung menganalisis ya diapalin.
bukan diapain, maksudnya kalau depresiasi menambah, loss menambah gitu. Sambil nanti pelan-pelan dicari logikanya. Supaya nanti teman-teman nggak bingung, Pak, kalau AR bertambah, AR berkurang, teman-teman kan bingung kan? Dibolak-balik bingung. Nah, bikin formula, rapikan catatan, terus kalau mau melihat itu enak itu. Oh, kalau AR berkurang, kalau AR bertambah itu mengurangi atau menambah. Nah, gitu. Jadi teman-teman sudah ini gitu. Sambil kita bahas logika. Soalnya nanti kalau kita ngenangan logika nggak ketemu, nanti ini lama, padahal kita berpacu dengan Oke. Loss ya. Terus apa lagi? Ada nggak yang lain yang berhubungan dengan gain atau loss? Nah, ada amortisasi nggak? Amortisasi itu berhubungan dengan intangible. Ada nggak intangible? Paten. Paten itu kan, Pak? Berapa? Dari Berarti paten berkurang. Iya. Kalau paten 1.250. menambah atau mengurang? Menambah net income. Menambah. sama Menambah karena dia beban yang bukan cash, ya nggak? Ya, Pak. Dia mirip-mirip depresiasi. Ya sih. Ada bebannya, tapi nggak ada cashnya gitu. Amortization expense pada paten ya. Jadi ini dari 6.250 pada awal menjadi 5.000, jadi berkurang 1.250. Oke. Terus pokoknya teman-teman kalau mau nyari gain atau loss tuh cari pelepasan aset tetap. Aset tetapnya ada equipment sudah kita cari, loss tadi. Building dilepas. Nah, building dilepas. Building kan dilepas ya, rugi atau untung kita? Menambah net income. Building, sebentar. Building itu apa yang tadi building? Halo? Hanyut, banjir. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Nah, banjir. Hancur, Pak. Buildingnya hilang. Tapi kan dapat asuransi. Nah, untung atau rugi kita? Kita lihat. Kosnya berapa kosnya building? Kosnya? Oh iya. 29. 9.750. 9.750. Akumulasinya berapa? Terakhir. Enggak 6.000, Pak. 6.000. Berarti nilai bukunya ya. Lihat di laporan 2.750. nilai bukunya 3.750. hilang. 350 hilang Bro Badir. Tapi dapat asuransi. Sanksinya gede, Pak. 32.000. Ganti rugi. 32.000. Nah, untung atau rugi kita ganti ruginya? Untung, Pak. Untung. Untung, Pak. Untung kita. Ganti rugi dari asuransi. Nah. Guys. Oke, untung kita 32. Untung berapa kita? Berapa? Untungnya berapa? Kehilangan 23 dapat 32. Nah, ini ya. 825. 8.250. Artikel ini sudah kita catat di laporan laba rugi menambah net income kita, betul nggak? Iya, Pak. Iya. Padahal dia bukan cash, makanya harus diapain? Dikurangkan. Dikurangi. Oke. From namanya terserah lah. Dari banjir malah untungnya kan. Gain from insurance terserah. Jadi tandanya negatif. Oke. Oke ya, masalah gain loss ini susah. Sudah. Sekarang ada apa lagi yang dijual? Nah, pokoknya intinya cari-cari yang dijual apa? Karena gain loss tuh adanya yang dijual-jual itu. Nomor 5, yang dijual apa? Equity investment. Equity investment dijual. Untung berapa? Nomor 5 itu. Untung berapa? 1.700. 1.700. Untung 1.700. Jadi cost-nya lihat investment. Cost-nya berapa? Cost-nya? Halo, cost-nya berapa? 3.000.
3.000. 3.000. Berarti dijual berapa? Dijual berapa? 4.700. Dia dijual 4.700 sehingga untung 1.700. Sale of equity investment. Sebesar berapa? Langsung 1.700 berkurang. Oke. Pak, itu bukannya investing activities ya, Pak? Uangnya yang 4.700 masuk investing. Oh gitu. Iya. Nah, tapi kan kita mencatat gainnya di laporan net income ada gain 1.700, betul nggak? Iya, betul, Pak. Kan nggak ada duitnya 1.700, betul nggak? Iya, betul. Duitnya 4.700 nanti masuk yang investing. Jadi nanti investing cash inflow masuknya 4.700, betul nggak? Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi biar nggak ganda, nggak redundant. Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, Betul, sip. Pak. Nah, terus kalau yang serba-serba penjualan itu sudah, sekarang kita lihat. Jadi teman-teman lihatnya itu adalah, kan tadi sudah kita bersihin ya, depresiasi, loss, gain, amortisasi, sudah kita bersihin. Sekarang kita lihat item-item yang sifatnya non-cash. Itu item apa, Pak? Item kredit-kredit biasanya. Berarti contohnya penjualan. Penjualan kan di situ ada, nggak disebutin ya, berapa penjualan. Intinya ada net income itu berarti kan penjualan dikurangi beban. Penjualannya apakah ada yang kredit nggak? Penjualannya? Ada. Halo? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, penjualannya berapa? Kita lihat. Penjualan itu bisa dilihat dari akun AR, penambahan akun AR, betul nggak? Iya. Iya. Nah, akun AR 1.250. Tapi ada AFDA berkurang. Jadi hati-hati. Ada AFDA berkurang. Jadi teman-teman melihat dari, kalau nggak ada akun AFDA, langsung 2.250 akan mengurangi net income. Kita kurangkan dari net income. Kenapa Pak dikurangi? Karena dia itu penjualan tapi bukan penjualan cash. Ya harus kita kurangi. Supaya net income kita itu murni dari cash. Betul? Halo? Betul. Betul, Ya, Pak. betul. Nah, masalahnya, ini ada AFDA itu yang akan menjebak sedikit ini, menjebak sedikit. Kalau teman-teman nggak lihat AFDA, langsung 2.250. Betul? Ya. Jadi ini berkurang gara-gara ada penambahan AR. Ya, jumlah berapa? Kita cari dulu. AR awalnya berapa saldo awal? 10.000. Awalnya berapa? 10.000, Pak. 10.000. 10.000. Terus berarti selama tahun berjalan ada penambahan, betul nggak? Iya. Iya. Iya, Pak. Ada penambahan. Nanti kita cari, yang kita cari ini penambahan ini. Sebentar, kita cari. Kita cari. Yang warna. Jadi yang ini kita cari warna dulu ya. Ini kita cari warna hijau. Nanti ini warnanya hijau. Nah, oke. Ada pengurangan nggak AR? AR berkurang itu ketika apa? Dibayarkan. Dibayarkan atau dihapus? Dihapus. Ya kalau dibayarkan ya apa istilahnya? Nggak masuk sini, nggak usah kita hitung karena udah masuk cash ya. Ini penghapusan yang tidak ada cash-nya. Penghapusan yang tidak ada cash-nya. Berapa? Kalau penghapusan yang ada cash-nya kita nggak perlu tahu itu. Udah ini. 1.500 ya? Afdanya bertambah nggak? Afdanya? Atau berkurang? Berkurang. Berkurang berarti ada yang dihapus. Afda pada AR, betul nggak? Iya. Iya, Pak. Jadi afdanya di debit, AR-nya di kredit. Berarti ada penghapusan ini. Sejumlah berapa? Sejumlah kenaikan afda. Kenaikan. Penurunan afda. Afdanya turun dari berapa ke berapa? Dari 4.500 ke 3.000, Pak. 4.500 dikurangi 3.000.
1.500. Baru saldo akhir. Saldo akhirnya berapa? 12.250. Penghapusannya Saldo akhirnya berapa? 12.250. 250. 250. Yang itu berapa jadi? Yang warna itu berapa berarti? 750. Tuh. 3.750. 13.750. 10.000 ditambah X dikurangi 1.500 ketemu 2250. Berapa? 3.750. 12.750. 3.750. Nah. Add. Inilah menantangnya soal ini tuh di sini. Harus teliti, harus hati-hati. Oke, AR sudah. Sekarang kita lihat habis dari penjualan apalagi yang sifatnya ini. Oh ya, ini Pembelian equipment. inventory ya, pembelian inventory. Jadi inventory nanti ada hubungannya dengan account payable. Inventory itu di net income tuh ke COGS. Nah, kita lihat. Jadi ngelihatnya gitu ya teman-teman ya, inventory. Inventory bertambah atau berkurang inventory-nya? Bertambah. Bertambah. Bertambah itu maksudnya apa? Ada beli inventory. Bertambah berarti kita beli inventory. Jurnalnya kalau beli inventory gimana jurnalnya? Inventory pada Atau Inventory pada cash. Oke lah, asumsi inventory pada cash. Ada inventory pada cash. Sebenarnya. 25.000. Oke, jadi kita asumsikan dulu inventory pada cash dulu ya. Nanti lupa kan nggak semua pembelian ini cash. Ya nanti kita lihat akun payable-nya. Tapi kita lihat satu-satu dulu. Jadi kita lihat satu-satu inventory dan akun payable nanti akan saling melengkapi. Itu satu paket. Inventory dan akun payable nanti harus ada dua-duanya ya. Kita lihat inventory bertambah 3.000. Berarti ada penambahan 3.000 tadi ya. Ada pengeluaran 3.000 dalam tanda kutip. Kita asumsikan cash dulu. Jadi 12.000 dikurangi 9.000 jadi 3.000. Jurnalnya inventory pada cash. Oke. Ya. Jadi itu ya. Paham ya teman-teman ya. Pertanyaannya, pengeluaran cash itu kira-kira kalau dikeluarin cash 3.000 sudah tercatat nggak di net income? Sudah termasuk nggak di net income itu? Enggak, Pak. Sudah tercakup nggak di laporan laba rugi pembelian 3.000 tadi itu? Sudah. Sudah. Loh, Oh, di di akun COGS. apa? Di akun apa? Di akun apa? 3.000 itu. Nggak ada sih Pak di income statement. Enggak ada, Pak. belum, Pak, belum. Makanya harus diapain kalau gitu? Berarti net income yang ada itu belum dikurangi dengan pengeluaran itu tadi, betul nggak? Artinya ada pengeluaran yang operating tetapi belum tercantum di net income, betul nggak? Iya. Iya, Pak. Halo, betul nggak? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Berarti harus diapain? Karena ada increase, dikurangi kan? Dikurang. Ya nggak? Ya, dikurangi, Pak. Ya. Jadi ada penambahan inventory, itu artinya ada penambahan pengeluaran, tapi tidak dicatat, belum dicatat di net income. Ya. Jadi itu, berarti ada 3.000. Sebaliknya, kalau inventory kita berkurang, berarti gimana logikanya? Ada Banyak penjualan yang yang belum. penjualan. Berarti ada inventory yang tahun lalu, dibeli tahun lalu, pengeluarannya sudah tahun lalu, tapi baru ikut terjual hari ini, betul nggak? Ya. Iya nggak? Iya, Pak. Ya. Kenapa harus ditambahkan, teman-teman? Kenapa harus ditambahkan? Karena menambah Karena sudah cash bagi mengenerate perusahaan. cash. Betul, karena sudah masuk ke COGS dia, betul nggak? Ya. Padahal itu pengeluaran tahun lalu, tapi diikutkan ke COGS hari ini, betul nggak? Betul. Makanya kalau decrease in inventory, itu akan menambah net income.
kebalikan ini pokoknya. Kalau increase akan mengurangi net income, kalau decrease akan menambah net income. Nah, itu. Nah, ini teman-teman yang perlu ingat ya. Silakan nanti dilengkapi. Kalau teman-teman bingung analisisnya ya dicatat, diapalin ya. Nggak usah diapalin, dilihat. Yang ini loh. Teman-teman lengkap. Nah, ini loh. Ini. Ini belum lengkap tapi cukup lengkap lah. Ini sudah enak ini. Tapi ada yang belum lengkap, silakan tambahin nanti kalau belum tercantum di sini. Tadi increase in receivable menambah atau mengurangi net income? Penambahan AR. Mengurangi. Mengurangi, deduction sebelah kanan, mengurangi. Kalau decrease berarti menambah, tinggal dibalik aja. Decrease in inventory tadi, inventory kita berkurang berarti menambah atau mengurangi net income? Menambah sisi sebelah kanan ya, menambah. Kalau increase mengurangi. Nah, gitu. Gini aja. Kalau teman-teman masih bingung logikanya bertahap. Tapi tetap harus dikerjakan kan? Ya sementara pakai formula ini aja dulu. Kalau mau diapalin. Tapi kalau sambil diapalin di logika itu tadi. Tapi butuh waktu untuk melogika. Oke. Pelan-pelan. Oke ya. Terus akun payable tadi. Nah, akun payable itu kebalikan akun receivable. Kalau akun payable-nya bertambah, itu artinya apa? Akun payable-nya bertambah itu berarti apa? Dan menerima uang. Cash-nya bertambah. Loh, akun payable bertambah. Menerima uang. Menerima uang. Loh, Net income akun berkurang. payable itu kredit, ngutang dia, ngutang barang, bukan nerima cash. Kalau nerima cash itu biasanya minjem dalam bentuk notes payable atau bond payable, betul nggak? Oh, iya, Pak. Oh iya. Akun payable itu beli inventory Iya, pada akun payable. Jadi teman-teman harus tahu ya, akun payable itu munculnya utang dagang itu ya karena beli barang kredit. Berarti mengurangi ya, Pak? Sama kayak inventory. Nah, kalau akun payable-nya bertambah, mengurangi gimana? Pelan-pelan. Menambah. Logikanya. Menambah. Menambah. Soalnya kita bisa ditahan. Karena sama Nah. kayak nambah inventory. Ya, menambah net income. Alasannya kenapa? Dia menambah. Kalau akun payable-nya bertambah, dia akan menambah net income. Kalau akun payable-nya berkurang, dia akan mengurangi net income. Kenapa? Menurut saya karena kasnya bisa ditahan. Kas yang harusnya dibuat beli inventory masih bisa ditahan. Karena kita bayarnya pakai akun payable. Oke. Analisisnya itu macam-macam, teman-teman. Yang buat teman-teman paham. Jadi begini, ketika ada pembelian akun payable naik, itu berarti kan ada pembelian inventory yang sifatnya apa? Kredit. Yang sifatnya kredit. Betul nggak? Jadi berarti ada yang sifatnya kredit. Nah, berarti waktu kita misalnya jual barang, itu kan ada COGS di situ nih. Jadi kaitannya begini, kalau akun payable-nya naik, itu berarti kreditnya naik. Ya kan? Nah, padahal tadi COGS-nya itu ada yang dari kredit, ada yang dari cash. Makanya yang dari kredit kita keluarkan. Makanya kita tambah. Jadi kenapa increase in account payable itu menambah akun payable? Alasannya kenapa tadi? Kenapa akun payable ketika akun payable bertambah akan menambah? Kalau berkurang kan berkurang. Kalau berkurang kan jelas ya nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau berkurang kan ada yang dibayar, ada uang pembayaran, makanya mengurangi, ya nggak? Dan itu Iya, belum, Pak. dan itu belum dicatat di net income. Pembayaran akun payable itu belum dicatat di net income, sehingga harus kita kurangi. Tetapi kalau penambahan akun payable itu artinya apa? Ada inventory masuk, tetapi inventory itu inventory sudah kita jual, kita beli, kita jual, tetapi ada kreditnya di situ. Berarti kan
pengeluaran untuk membeli inventory kan bukan dari cash, tapi dari kredit. Makanya harus kita kurangkan. Harus kita tambahkan karena sudah tadi di COGS itu sudah ikut kita kurangi gitu loh teman-teman. Jadi kita harus tambahin lagi gitu. Gimana? Paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Nah, nanti teman-teman apa istilahnya? Kalau masih bingung mencerna ya untuk sementara tandanya dihafalin dulu nggak apa-apa. Untuk sementara. Kan nanti bisa dilihat kan, bisa dilihat catatannya. Makanya dirapiin catatannya. Teman-teman semakin banyak menganalisis soal, teman-teman akan semakin napal nanti. Oh, kalau increase in AR langsung. Jadi pokoknya intinya AR itu kebalikan AP lah. Itu. Kalau increase in AR akan menambah atau mengurang? Increase in AR. Menambah atau mengurang tadi? Murah. Murah. Nah, kalau increase in AR akan mengurangi, kalau increase in AP akan menambah. Pokoknya kebalikan lah gitu. Kebalikan. Supaya teman-teman nggak bingung. Inventory itu pasangannya AR. Yang namanya aset-aset itu satu berpasangan. Itu cara ngapalin yang paling enak. Jadi increase in AR itu sama dengan increase in inventory, sama-sama mengurangi. Gitu aja. Supaya cepat. Ya. Logikanya tadi bisa kita diskusikan logikanya. Karena setiap orang itu bisa memandang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Oke. Total berapa teman-teman? Halo, total berapa? Lagi Kita total berapa penyesuaiannya? Kita total 7450 bukan? 7450. nah 450. Berarti net from ini berapa? Net from net cash provided by operating activities berapa? 7.300. 7.300. Net cash provided by operating activities. Nah, ini teman-teman saran saya banyak menganalisis soal. Nggak usah panik. Kalau misalnya Pak ada yang kelewat, nggak usah panik. Misalnya nggak balance Pak, ya nggak panik, nggak usah panik. Kayak waktu kita ngerjain worksheet nggak balance ya. Yang penting kita step by step-nya kita lakukan. Kalau misalnya kelewat ya namanya juga ini manusia ya kadang nggak teliti ya. Tapi semakin banyak praktik, kalau teman-teman semakin tahu. Nah, celahnya di mana gitu. Oke. Sekarang cash flow from investing. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau misalnya di SOF itu saldo di 2019-nya itu ada dividend payable-nya, berarti itu nanti masuk ke operating nggak, Pak? Ya. Berarti tinggal diselisihkan aja ya, Pak? Oh, Itu berlaku. Enggak. Dividen payable itu berarti kita bayar ya? Iya, Pak. Nah, masuknya jangan ke operating dong. Kita bayar dividen itu masuk kemana? Oh, Pendanaan. Financing. Kecuali kalau kita terima dividen ya. Kalau dividen revenue ya, dividen receivable masuk ke operating. Kalau dividen payable itu masuknya ke financing. Ya enggak? Halo. berarti, iya, Pak. Berarti masuknya ke financing. Itu nanti kalau misalnya di informasi tambahannya enggak diketahui berapa yang dibayarkan, nanti kita ngitungnya mengaitkan dengan return earning juga, Pak. Ya, betul. Kalau ada dividen payable bertambah, sementara di keterangan nggak ada yang dibayar, berarti kan nggak ada pengeluaran cash, betul nggak? Halo? Halo teman-teman? Iya Pak. Kalau misalnya di soal ada dividen payable bertambah, itu artinya apa? Itu artinya yang kemarin aja belum dibayar, sekarang kita ngumumin lagi gitu, ya nggak? Iya Pak. Atau
yang kemarin sudah dibayar tapi sekarang kita ngumumin lagi. Nah, gitu bisa. Misalnya dari 5.000 sekarang menjadi 7.000. Itu bermakna dua arti ya. Itu artinya kita sudah bayar yang 5.000, sudah kita bayar. Terus kemudian kita ngumumin lagi untuk tahun berjalan 7.000. Masih utang gitu. Belum dibayar. Bayarnya 2020. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Pak, berarti kalau dividen memang harus ada penjelasan dari soalnya ya Pak ya, dia bayar apa enggak gitu ya? Loh iya. Yang namanya dividen payable, kalau sudah diumumkan, ya harus dibayar. Kecuali kalau memang perusahaan bangkrut ya. Tapi kalau dia sudah mengumumkan, biasanya nggak lama-lama dibayar, betul nggak? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Makanya dividen payable itu masuk short term atau long term. Current atau non current liabilities, dividen payable. Karen. Makanya biasanya dia di akhir tahun misalnya ya, di 2018 berarti kan dia munculnya di akhir tahun. Di awal tahun biasanya dibayar ya, di awal tahun 2019. Itu. Makanya tadi kalau misalnya di soal ada kasus 2018 5.000 tapi di 2019 menjadi 7.000. Itu artinya apa? Itu apakah artinya yang 5.000 nggak dibayar? Terus kemudian perusahaan nambah lagi ngumumin 2.000 lagi? Nggak mungkin kalau ya, betul nggak? Iya Pak. Itu berarti kemungkinannya yang 5.000 sudah dibayar yang tahun lalu, dibayar di awal. Iya. Kemudian di akhir tahun 2019 dia ngumumin lagi 7.000, betul nggak? Halo. Pak, mohon maaf Pak, saya nggak masuk Pak. Berarti kan bukannya kalau dividen itu bisa itu ya Pak, yang kumulatif gitu Pak. Misalnya. Itu berarti kan bisa aja dividen yang pertamanya tuh dia 5.000 terus di tahun depan nambah lagi 2.000, berarti kan dia kumulatif 7.000 Pak. Kalau misalnya yang namanya sekali gini loh, kumulatif itu kan kalau belum diumumkan, betul nggak? Dividen in area. Oh iya benar. Iya Pak. Dividen payable itu artinya sudah diumumkan, betul nggak? Iya Pak. Iya betul Pak. Di RE pada dividen payable diumumkan, ya sudah dibayar dong, betul nggak? Iya. Makanya artinya ketika 5.000 sudah diumumkan, ya sudah dibayar 5.000. Bayarnya kapan Pak? Ya terserah. Misalnya bayarnya di awal tahun, berarti sudah dibayar 5.000 lunas. Double pada cash. Terus di 2019 dia ngumumin lagi Pak. Boleh silakan. Di akhir 2019 dia ngumumin payable 7.000. Makanya muncul angka 7.000. Ngerti nggak maksud saya teman-teman? Halo? Iya Pak, paham Pak. Nah itu. Gitu. Berarti udah hampir pasti tuh dia yang 5.000 dibayar dulu gitu ya Pak. Nah, betul. Ya, Pak, kasih Pak. Yuk, bagaimana teman-teman? Kita ada satu awal dividen payable. Tadi kan pertanyaannya gimana Pak kalau ada perubahan dividen payable? Ya perlu informasi tambahan. Ini kan saldo awalnya 5.000 nih. Nah, karena sudah ada cash paid, ya sudah impas dia. Berarti cashnya udah impas, lunas. Lah kok misalnya muncul lagi, gimana dia muncul lagi? Ada saldo akhir dividen payable. Ada dividen payable 7.000. Nah, berapa dong ininya gitu. Itu harus dijelasin. Berarti yang 7.000 ini belum dibayar RE pada dividen payable. Nggak ada hubungannya dengan cash itu. Nggak ada ngaruhnya dengan cash. Bagaimana teman-teman? Clear ya? Halo? Pak, paham Pak. Maaf. Jadi pengaruh perubahan dividen payable itu ngaruhnya di mana gitu Pak? Misalnya di tahun 2018 dividen payable-nya 5.000, terus tahun 2019 dividen payable 7.000. Kan ada kenaikan 2.000. Nah, kenaikan 2.000 itu pengakuannya sama kayak account payable. Enggak. Gitu. Karena gini, dividen kalau account payable kan masuk operating dia, betul nggak? Halo? Iya Pak. Nah, kalau operating kan masuknya di ini, masuknya operating itu kalau
akun payable maksudnya operating. Kalau dividen payable maksudnya financing. Nanti pengaruhnya adalah tadi RE. Pengaruhnya ada di RE. Jadi artinya penambahan atau pengurangan RE ada tidak semuanya dari net income. Ngerti maksud saya? Jadi maksudnya nanti teman-teman nanti bisa bisa memengaruhi perhitungan perhitungan net income. Tadi kan teman-teman net income langsung saldo awal RE, terus saldo akhir berapa net income-nya 14.50. Murni RE berubah karena net income. Jadi mengerti teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Nah, kalau misalnya apa istilahnya di soal dikasih tahu ya, misalnya net dividen payable-nya bukan 0 ya, tapi 7.000. Itu menurut saya harus dikasih penjelasan tambahan. Yang 5.000 sudah dibayar belum? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau 5.000 belum dibayar, berarti ada tambahan 2.000. Berarti perusahaan ngumumin lagi RE pada dividen payable 2.000. Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Itu ngaruh banget. Kalau misalnya sudah dibayar yang 5.000, berarti 7.000 nerbitin lagi dia. Berarti RE pada dividen payable 7.000. Jadi ada pengurangan RE. Ngerti nggak maksud saya? Paham. Iya, paham, Pak. Jadi bisa antara penambahan 7.000 atau 2.000 kan, Pak? Betul nggak? Dividen payable-nya. Iya. Dan itu nanti hubungannya nanti sebenarnya di investing ketika financing. Ketika kita mau mencari berapa sih yang kita bayar. Sebenarnya kan dividen payable itu untuk mencari berapa sih yang mau kita bayar di cash paid ya. Berapa sih yang mau kita bayar di financing itu, berapa yang kita keluarkan untuk dividen itu berapa sih gitu. Sebenarnya infonya untuk itu sih. Infonya untuk nyari itu. Itu teman-teman ya. Jadi harus ada dikasih tahu berapa dividen yang sudah dibayarkan. Sehingga kita tahu berapa Soalnya ini beda kalau interest expense kan nanti hubungannya dengan interest payable. Income tax expense kan hubungannya dengan itu. Tapi masalahnya kalau dividen payable itu hubungannya bukan dengan expense, tapi dengan RE. Dengan RE. Makanya nanti larinya ke RE tadi, ke penambahan atau pengurangan RE tadi. Larinya ke situ. Jadi saya ulangi, kalau dividen payable bertambah, itu maka berarti nanti larinya ke RE. Berarti RE-nya kan berkurang. Gitu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Pak, izin bertanya, kalau di 2019 itu dividen payable-nya berkurang tapi nggak nol, gimana Pak? Misal jadi 3.000, itu buat di financing-nya itu 5.000 atau dari penurunannya Pak? Nah, itu misteri. Itu nggak lengkap, infonya nggak lengkap. Nggak bisa disimpulkan, mungkin nggak dividen payable dibayar separuh, mungkin nggak?